Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaan terakhir. Kemarin waktu sholat Jumat itu, pada saat khatib berdoa, itu kan begitu mau khatib khatib yang kedua ya, setelah naik mimbar itu, ketika berakhir, itu kan ada doa-doa banyak Ustaz. Doa-doa banyak, kita diajak untuk bersalawat, kemudian khatib juga membaca doa-doa. Kalau kita lihat jamaah ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak begitu. Padahal ini doa kita juga kadang-kadang agak ragu ini sebenarnya yang disunnahkan itu seperti apa Ustaz. Karena kita mau mengaminkan juga, tapi ketika mau mengaminkan juga kita mengingat kembali yang dikatakan oleh khatib. Jika berkata-kata begitu ketika khatib sedang berkhutbah maka khawatir batal begitu kan. Yang mana sebenarnya yang apakah dianjurkan kita mengangkat tangan Ustaz karena itu doa, ataukah kita diam tapi kita mengaminkan atau bagaimana? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita sedang berkhutbah atau mendengarkan khutbah Jumat, lalu kemudian khatib berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka baik khatib atau mustami' tidak disyariatkan mengangkat tangan. Ya, kecuali manakala doa atau kandungan doa yang dipanjatkan oleh khatib pada saat itu doa meminta hujan, baru mengangkat tangan. Dan karena tidak semua waktu di saat kita berdoa disyariatkan untuk mengangkat tangan. Bahkan di sana ada posisi-posisi tertentu di mana kita tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan di saat kita berdoa. Ketika sedang sujud tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan di saat kita berdoa. Ketika ada di antara dua sujud kita berdoa di situ kepada Allah juga tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Di saat kita tasyahud kita berdoa tetapi tidak disyariatkan juga untuk mengangkat tangan. Demikian pula di saat kita sedang khutbah Jumat atau mendengarkan khutbah Jumat, bagian atau di antara posisi di mana kita tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Kecuali manakala imam berdoa kepada Allah meminta hujan. Misalnya Allahumma agisna gitu kan. Maka baik imam atau khatib atau makmum saat itu mengangkat tangan. Selain doa meminta hujan tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Adapun untuk mengaminkan maka diperbolehkan. Hanya saja tidak perlu kemudian kita mengeraskan suara kita yang dapat mengganggu orang lain. Ya, kita mengaminkan tentu. Dan yang dimaksud berbicara yang tidak diperbolehkan itu adalah berbicara ya yang bisa menghilangkan konsentrasi ya atau yang tidak ada kaitannya dengan sholat Jumat, yang tidak mendatangkan manfaat. Ini yang tidak diperbolehkan, seperti misalnya kita mengobrol dengan saudara kita atau berkata-kata yang tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat kita. Adapun kemudian jikalau kita berkomunikasi dengan khatib, walaupun ini menjadi sesuatu yang tidak lazim apabila dilakukan, maka sungguhnya diperbolehkan. Ya, makanya terkadang Rasulullah SAW menjalin komunikasi dengan para sahabat. Padahal Rasulullah sedang khutbah. Ketika ada salah seorang sahabat langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid, Rasulullah bertanya, apakah anda tadi sudah sholat tahiyatul masjid atau belum? Sahabat tadi mengatakan belum wahai Rasulullah. Kalau begitu sholat dulu 2 rakaat. Dijalin komunikasi. Ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, tiba-tiba kemudian ada orang Arab Badui datang, kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kemarau sudah berkepanjangan, ya ternak-ternak pada mati, tanaman pada kering, bumi retak-retak, pecah-pecah. Doalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Rasulullah tidak mengingkari itu. Rasulullah langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Andaikan itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, Rasulullah pasti akan langsung menegurnya. Karena kaidah di dalam usul fikih mengatakan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan.
Maka ketika Nabi SAW tidak memberikan penjelasan, berarti itu menunjukkan bahwa itu diperbolehkan. Karena andaikan tidak boleh, pasti Rasulullah langsung menjelaskan, kamu tidak boleh berbicara seperti itu, saya sedang khutbah, kau tidak lihat ke saya, gitu kan? Itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa boleh. Dan buktinya pekan berikutnya ketika hujan kemudian turun lebat, setelah Rasulullah berdoa langsung hujan turun, dan hujan itu terus sampai Jumat berikutnya, tidak terhenti. Turun hujan 1 pekan. Ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, datang lagi orang yang sama, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kali ini hujan terus turun tanpa henti, tolong berdoalah engkau kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan ini. Rasulullah pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya, kalau seandainya misalnya khatib dia ingin menjalin komunikasi dengan makmumnya sedang sholat Jumat, misalnya ada yang sedang ngobrol, langsung kita tegur, Bapak mohon maaf jangan ngobrol di situ ya, saya sedang khutbah. Boleh tuh ya. Atau ada hadirin yang hendak misalnya bertanya, afwan tadi Ustaz kurang jelas, mungkin Ustaz salah bicara gitu ya, boleh. Itu enggak membatalkan khutbah. Hanya saja ya mungkin akan menimbulkan sedikit kegaduhan ya, dan di saat, maksud saya adalah di saat masyarakat kurang paham akan hal itu. Tetapi apabila itu terjadi sebenarnya nggak jadi masalah ya, sebenarnya tidak jadi masalah ya. Jadi yang dimaksud perkataan yang membatalkan adalah perkataan yang sia-sia, tetapi apabila itu mendatangkan manfaat maka diperbolehkan ya, wallahu taala alam. Nah, ya kalau seandainya ada orang mencatat ya, wallahu taala alam, nampaknya tidak dilakukan kecuali manakala ada mengandung kemaslahatan umum ya. Sama halnya misalnya seperti dalam kajian fikih kontemporer kalau tidak salah di 2 tahun yang lalu ya, bagaimana hukumnya kameramen yang memainkan video di saat khutbah Jumat sedang berlangsung, melakukan kontrol terhadap misalnya soundman begitu ya. Sedangkan Rasulullah SAW beliau telah bersabda, man massal hasa faqad laqa, barang siapa yang menyentuh kerikil maka sungguh sia-sia ya. Tetapi para ulama rahimahumullah ketika ditanya tentang bagaimana hukumnya kameramen yang mengatur penyalahan kamera agar supaya kemudian khutbah ini disiarkan lebih luas dan manfaatnya lebih luas, kemudian orang yang mengatur sound system begitu di saat khatib sedang khutbah, apakah itu diperbolehkan? Mereka katakan diperbolehkan. Demikian juga terkadang misalnya mereka yang bertugas katakan mencatat, atau misalnya kadang saya hendak menerjemahkan khatib ya, khatib misalnya berbicara berbahasa Arab, dan bagian daripada amanah ilmiah saya berusaha untuk menerjemahkan setiap apa yang dikatakan, bila perlu huruf demi huruf saya terjemahkan ya, bagian daripada amanah ilmiah. Maka tentu adalah dengan mencatat ini akan mendatangkan manfaat ya. Maka dalam kondisi seperti itu wallahu taala alam diperbolehkan karena ada demi kemaslahatan. Tetapi apabila itu adalah untuk kepentingan individu dan pribadi, wallahu taala alam, sebaiknya hal itu ditinggalkan ya, wallahu taala alam.